Halo teman-teman, kita akan membahas sedikit soal mengenai kopi resep tablet dan dosis maksimum. Di kopi resep, teman-teman harus pahami bahwa kopi resep itu adalah resep salinan yang ditulis oleh apoteker. Apoteker yang seperti apa? Yang bekerja di tempat prakteknya. Contoh tempat prakteknya ya apotek, rumah sakit, atau klinik. Maka dari itu, di kopi resep, identitas yang ada dari dokter hanya nama dokter penulis. Tidak ada lagi identitas lain seperti izin praktek dokter, alamat dokter, nomor telepon dokter, itu sudah tidak ada. Paraf dokter pun sudah tidak ada karena kopi resep ini ditulis oleh apoteker. Jadi yang bertanggung jawab atas kopi resep ini adalah apoteker. Sehingga identitas yang ada di kopi resep itu adalah identitas apoteker dan tempat praktek apoteker tersebut. Contohnya di sini tempat praktek apoteker tersebut adalah di apotek. Berarti identitas yang ada di sini adalah identitas apotek dan izin apoteker mulai dari nama apoteknya, alamat, nomor telepon, itu semua milik apotek. Kemudian capnya juga cap apotek, dan nanti ditanda tangan oleh apoteker seperti itu. Jadi, identitas dokter hanya ada nama dokter penulis resep asli saja. Sisanya adalah identitas apoteker dan tempat apoteker bekerja, serta salinan dari resep asli. Jadi yang di tengah ini semuanya adalah salinan dari resep asli. Tidak ada yang diubah-ubah kecuali sebelah sini. Yang iter dan det itu boleh diubah oleh apoteker tergantung dari seberapa banyak dia sudah menebus obat. Nah, sekarang teman-teman harus pahami, arti kata iter adalah pengulangan atau boleh diulang. Boleh diulang sebanyak berapa kali? 2 kali. Berarti pasien itu menebus resep, resep asli, dan resep pengulangan sebanyak 2 kali. Resep aslinya ada berapa? Ada satu. Artinya pasien boleh menebus sebanyak 3 kali resep tersebut. Selalu seperti itu ya. Jadi jangan dilupakan bahwa kalau ada kopi resep, ada perintah iter atau kalau ada resep, ada perintah iter. Iter ini artinya pengulangan. Jadi pengulangannya itu sebanyak berapa kali. Jangan dilupakan dia masih punya jatah satu dari resep asli. Artinya kalau misalnya iternya 2 kali, pasien bisa menebus obat 3 kali. Kalau iternya 3 kali, pasien bisa menebus obat 4 kali. Ini ya yang ditebus. Kalau iternya sampai 5 kali, berarti pasien bisa menebus obat 6 kali. Seperti itu. Ini pasti bertambah satu dari mana? Dari resep asli. Itu jangan dilupakan. Kemudian, kita lihat di sini, berarti pasien bisa menebus obat sebanyak 3 kali. Satu dari resep asli, dan 2 dari resep salinan. Dan sampai sini dipahami dulu. Sekarang ada pernyataan bahwa telah diambil 10. Ini menjadi pertanyaan ya, 10 itu 10 apa? Kalau bentuknya seperti ini, artinya yang diambil adalah jumlah sediaannya baru diambil 10. Berarti teman-teman harus menghitung total sediaan dia yang sudah diambil, yang belum diambil atau jatahnya itu berapa. Artinya kita hitung. Berarti untuk satu resep ini itu isinya 30 bungkus ya. Ini pulveres. Berarti resep asli itu 30 bungkus. Kemudian dia bisa mengulangi 2 kali. Berarti 2 kali 30 bungkus ya. Berarti total total sediaan yang boleh diterima pasien adalah 90 bungkus. Dilihat lagi, ini berlaku karena iternya 2 kali.
ITER 2 kali. Jadi 1 dari resep asli dan 2 dari resep salinan. Totalnya adalah 90 bungkus. Nah, ternyata sudah ditebus sebanyak 10. Artinya dari total 90 bungkus ini ditebusnya baru 10. Berarti sisa jatah pasiennya berapa? Yang masih boleh ditebus itu sisanya 80 bungkus. Begitu ya. Jadi hati-hati ketika ada date terus angka, bukan pakai kali, berarti ini adalah jumlah sediaannya. Dia baru menebus 10 bungkus. Boleh nggak ketika menebus dia mau nambahnya 20 bungkus doang? Ya boleh. Gitu, tergantung dari pasien mau menebusnya berapa. Tapi kita masih bisa hitung jatah yang dapat ditebus oleh pasien, yaitu sisanya 80 bungkus. Sekarang kalau misalnya iternya 3 kali. Misalnya di sini ganti iternya 3 kali. Date-nya 30 misalnya ya. Berarti dia bisa menebus obat sebanyak 4 kali kan totalnya. Satu resep asli dan pengulangannya 3 kali. 4 kali 30 bungkus. Itu 120 bungkus. Sudah ditebus sebanyak 30, dikurangi 30, berarti sisanya adalah 90 bungkus. Seperti itu. Jadi yang harus teman-teman pahami adalah berapa banyak jatah yang boleh diterima, yaitu jumlah pengulangan plus 1, karena satunya itu dari resep asli, kemudian berapa banyak yang sudah diambil. Ini kalau macam modelnya dan 10 misalnya, berarti dia ngambil 10 bungkus. Gimana kalau kita lihat yang sebelah kanan, modelnya seperti ini. Item 3 kali dan 3 kali. Menjadi sebuah pertanyaan adalah apakah resep ini masih dapat ditebus? Kita hitung, kalau ITER 3 kali, berarti pasien boleh menebus obat sebenarnya sebanyak 4 kali. Karena satunya resep asli, ya 3+1. Nah, kemudian sudah diberikan 3 kali. Dia sudah diberikan 3 kali. Masih ada nggak sisanya? Masih ya. Dia boleh menebus 1 kali lagi. Ketika dia sudah tebus menggunakan resep kopi resep ini, kan dia boleh menebus 1 kali lagi. Ketika pasien sudah menebus, di akhir kita tidak berikan lagi kopi resep karena sudah habis jatahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat resep ini, pasien bisa menebus obat sebanyak 1 kali lagi. 1 kali lagi itu berapa banyak? Yaitu 30 bungkus. Nah, udah kita layanlah, kita mengerjakan nih. Sudah diberikan. Bu, ini resepnya sebanyak 30 bungkus. Setelah diberikan jatahnya kan sudah habis karena sudah dilayani sebanyak 30 bungkus seperti itu. Tapi kalau misalnya pasien meminta kopi resep lagi, artinya ITER 3 kali dan 4 kali. Kalau seperti ini artinya kopi resep itu sudah tidak bisa ditebus karena jatahnya sudah habis gitu ya. Hati-hati, berarti kalau seperti ini dia masih punya jatah 1 kali lagi boleh ditebus yaitu sebanyak jumlah sediaan yang ada. Itu untuk kopi resep. Kemudian sekarang kita lihat untuk tablet ya. Biasanya banyak kasus-kasus seperti ini. Misalnya dibutuhkan Ambroxol di pulveres sebanyak 360 mg. Ternyata di apotek atau misalnya teman-teman di lab yang tersedia itu hanya Ambroxol 30 mg per tablet. Jadi berapa banyak tablet yang diambil? Ini perbandingan aja. Kita butuhnya 360 mg kan? Sedangkan per tablet itu 30 mg. Jadi berapa banyak tablet yang kita ambil? Tinggal, ini kan per satu tablet ya. Tinggal 360 yang kita butuhkan per 30 mg dikali 1. Nah, ini teman-teman tinggal hitung 360 dibagi 30 kali 1. 12 tablet. Berarti yang diambil adalah 12 tablet. Gitu. Kalau mau cross check boleh, berarti kalau 12 tablet itu berapa banyak sih? 12 dikali 30 miligram per tablet ya. Ini kan 12 tablet. Nanti tabletnya coret dapat 12 kali 30
itu 360 mg. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, misalnya di sebuah resep pulveras dibutuhkan tablet metilprednisolon sebanyak 8 mg. Sebanyak 5 tablet. Jadi butuhnya itu tablet metilprednisolon 8 mg sebanyak 5 tablet. Artinya dia butuh 8 mg dikali 5 tablet. 8 kali 5, 40 mg. Terus yang tersedia hanya tablet metilprednisolon 4 mg. Oh, yang tersedia cuma 4 mg. Jadi berapa banyak tablet yang diambil? Artinya tinggal 40 mg per 4 mg yang diminta per kandungan tabletnya dikali satu tablet. Jadinya adalah 10 tablet. Nah, soal yang ketiga, contohnya ini agak tricky soalnya. Di sini disebutkan, apabila 3 buah tablet mengandung 1.800 mg paracetamol. Artinya 1.800 mg paracetamol itu ada di 3 tablet. Satu tabletnya berapa? Satu tabletnya tinggal bagi 3. 1.800 dibagi 3, jadi 600 mg per tablet. Jadi teman-teman harus cek itu dulu, hati-hati. Kemudian, berapa tablet paracetamol yang dibutuhkan apabila diinginkan tablet yang mengandung paracetamol ini salah ya, sebanyak 4.800 mg. Jadi kalau 4.800 mg itu berapa tablet? Nah, ini tinggal perbandingan. Kalau satu tabletnya 600, 4.800 mg berapa tablet? Tinggal 4.800 dibagi 600 dibagi 600 dikali satu tablet, yaitu sebanyak 8 tablet. Jadi teman-teman harus kuasai perbandingan dan pahami soalnya seperti apa. Hati-hati baca soalnya. Kemudian kita lanjut ke dosis maksimum. Di FI3 ini sebenarnya pada praktiknya sudah tidak digunakan, tapi kalau untuk belajar di awal, teman-teman harus pahami dosis maksimum yang ada di FI3 itu berlaku untuk dewasa. Dewasa menurut FI3 adalah 20 tahun ke atas atau 70 kilo ke atas. Pahami dulu, di FI3 dewasa itu adalah 20 tahun ke atas atau 70 kilo ke atas. Artinya, kalau misalnya pasiennya 20 tahun ke atas, 20, 21, 22, sampai misalnya 50 gitu ya, ini berarti pasiennya masih dalam rentang dewasa. Artinya, dosisnya langsung ambil aja dari FI3. Misalnya dosis CTM yang satu harinya itu kan 40 mg. Berarti 40 mg ini satu hari ya. 40 mg ini berlaku untuk dewasa. Dewasa itu 20 tahun ke atas atau 70 kilo ke atas. Berarti 70 sampai misalnya 100 gitu ya. Kalau di farmakope 3 itu berlaku dosis yang diulangi lagi, teman-teman harus pahami dewasa menurut I3. Sekarang, kalau pasiennya tidak dewasa atau belum dewasa, salah ya, belum dewasa, artinya gimana? Dia di bawah 20 tahun atau di bawah 70 kilo. Kalau belum dewasa, teman-teman harus menghitung menggunakan rumus yang ada. Rumus yang ada itu kalau menurut tahun atau umur itu ada yang billing sama flight. Teman-teman harus tahu kapan pakainya. Kalau yang ini untuk 8 tahun ke bawah. Berarti umur 1 sampai 8 tahun ya. Kalau billing itu 8 tahun ke atas. Artinya
8 sampai ke atas tuh 20 loh, ya kan batasnya 20. Kalau udah 20 itu sudah dewasa. Tapi sebenarnya kalau nanti teman-teman lihat ya, 20/20 kan jadinya sama ya. Jadi sebenarnya bisa 8 sampai 19 tahun gitu ya. Kalau yang flight ini dosis yang dalam bulan. Biasanya bayi itu dalam bulan walaupun sampai 2 tahun ya, misalnya 15 bulan, terus 20 bulan. Nah, kalau ada kayak gini silahkan pakai dosis yang fried. Jadi ini sebenarnya 1 tahun ini biasanya dia jarang ada umur 1 tahun dimasukkan ke resep, sampai umur 2 tahun itu masih pakai rumus fried. Jadi ini bolehlah 2 sampai 8 tahun gitu ya. Ini harus tahu kapan dipakainya. Jadi misalnya tadi ada dosis CTM. Kita ulang ya, ada dosis CTM. Menurut FI3, 1 harinya itu 40 miligram. Artinya kalau pasiennya 21 tahun, dosis maksimumnya 40 miligram. Kalau pasiennya 25 tahun, dosis maksimumnya sama 40 miligram. Kalau pasiennya 20 tahun, sama kan dewasa ya 40 miligram. Sampai berapa? Misalnya sampai masih 46 tahun, sama 40 miligram. Sekarang dapat 18 tahun, berarti berapa dosis maksimumnya? 18/20 dikali 40 miligram. Pakai yang ini. Ini ke atas ya. 18 tahun. Sekarang umurnya 7 tahun, berarti 7 per 2, 7 per 7 tambah 12. Tambah 12 dikali 40 miligram. Gitu. Terus pasiennya 6 tahun, ya udah berarti 6 per 6 tambah 12 dikali 40 miligram. Dari mana? Ini pakai rumus yang ya. Nah, sekarang kalau pasiennya dalam bulan, bayi gitu misalnya. Bayi 15 bulan, ya 15 per 150 dikali 40 miligram. Gitu. Jadi, hati-hati soal umur. Sekarang ini umur udah ya, kita masuk ke berat badan. Berat badan yang sering digunakan adalah Unstelmich. Karena menurut FI3, orang dewasa itu bobotnya 70 kilo ke atas ya. Berarti lebih besar atau sama dengan 70 kilo. Jadi kita pakainya Thermix. Jadi berapa kalau misalnya pasiennya 40 kilo? Berarti 40 per 70 dikali DM dewasanya tadi 40 miligram misalnya. Gitu, jadi tinggal masukin aja berat badan per 70 kali 40 miligram gitu ya. Nah, tadi itu menurut FI3 yang sebenarnya memang sudah jarang digunakan. Kalau misalnya yang sekarang, pendekatan yang sekarang adalah menggunakan toksikologi yang informasinya sudah dapat diakses di banyak sumber seperti MIMS, ISO, Medscape, dan lain-lain. Contoh dari dosis lazim itu em, seperti ini. Dia tertera untuk setiap umur misalnya. Umur sekian, umur sekian, umur sekian gitu. Kemudian kalau enggak dia per kilogram berat badan. Biasanya seperti itu. Selain itu, ini kan IV ya, kita lihatnya per oral nih. Misalnya kilogram berat badan per oral 2 kali seminggu. Dosis, sorry, ini adalah dosis lazim. Dosis maksimumnya ini tidak lebih dari 600 miligram per hari. Ini dosis maksimumnya. Kalau yang ini dosis lazimnya. Ini berarti kalau tidak ada maksimalnya, berarti ini dosis lazim. Yang harus diperhatikan teman-teman, kalau sumbernya bukan dari farmakopetika, ciri-cirinya seperti ini. Nah, ini berarti teman-teman tidak perlu melakukan perhitungan dengan rumus-rumus yang tadi. Tadi kan ada rumus yang Billing, Fried, Clark, Termich.
Itu dilakukan kalau dosis maksimumnya berasal dari Fi3. Tapi kalau berasal dari MIMS, ISO, Medscape, itu tidak perlu dihitung menggunakan rumus tersebut. Artinya langsung aja dibagi dengan yang ada di sini. 600 miligram misalnya, atau berapa dia umurnya. Berarti langsung 30 miligram dalam sehari gitu ya. Itu harus diperhatikan oleh teman-teman. Kalau tidak disebutkan sumbernya dari mana, ciri-cirinya sudah kelihatan. Kalau misalnya dia tersedia dalam umur seperti ini atau langsung seperti ini pasti sumbernya sumber yang saat ini digunakan. Jadi gimana caranya? Misalnya di umur pasien 10 tahun. Ini misalnya ya masuknya. Kalau umur pasien 10 tahun berarti dia dosisnya itu 15 sampai 30 miligram. 2 sampai 3 kali sehari. Berarti kalau kayak gini informasinya artinya dia bisa minum 15 sampai 30 miligram sebanyak 2 sampai 3 kali sehari. Untuk satu harinya dosis maksimumnya dia berarti 30 miligram dikali 7 sampai 90 miligram ya. Kalau satu kalinya udah jelas, kita ngambil yang paling besar aja ya 30 miligram gitu. Nah, kalau kalau ada kayak gini hati-hati. Dia bilang di atas 12 tahun itu 60 sampai 120 miligram, 60 sampai 120 miligram per hari dalam dosis terbagi. Artinya ini tuh dibagi, dibagi berapa? Dibagi 2 sampai 3. Kita ngambil yang kecil saja, dibagi 2. Berarti satu kalinya itu adalah 30 sampai 60 miligram. Gitu. Jadi, lihat baik-baik kalau misalnya tidak ada kata-kata terbagi dalam berapa kali, artinya dia untuk sekali minum. Tapi kalau ada kata-kata dalam dosis terbagi, artinya yang di sebelah sini itu harus dibagi dulu. Dibagi berapa kalinya? 2 atau 3 gitu. Itu yang diperhatikan ya. Ini cara hitungnya hanya baca saja dari informasi yang ada. Tidak perlu menggunakan rumus yang di link, Termich, dan lain-lain. Begitu, begitu saja. Semoga bisa membantu kalian. Terima kasih.